Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi kami mengucapkan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Luar biasa, amin. Kita mempersiapkan diri kita, walaupun kita beribadah masing-masing di rumah, tapi kita percaya bahwa hadirat Tuhan ada beserta dengan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan, dan juga nanti akan kita mendengar firman Tuhan, saya akan membacakan satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amin Bapak Ibu Saudara. Walaupun hari-hari ini keadaan kita mungkin kurang menyenangkan buat kita, mungkin juga kita ada di dalam lembah kekelaman, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tetap memegang tangan kita. Dia tidak membiarkan kaki kita goyah. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita siapkan seluruh hidup kita. Kita mau beri yang terbaik. Dengan penuh keberanian, mari kita datang kepada kasih karunia Tuhan. Untuk menemukan pertolongannya tepat pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu setia di dalam hidup kami. Hari-hari yang kami lewati, Engkau selalu beserta dengan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau naikkan pujian, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari panggil Dia. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian kami Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang menaikkan syukur kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hidup kami Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidup. Segala pujian syukur bagi-Mu.
kasih jemaat Tuhan, katakan dengan imanmu, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari angkat suaramu, katakan, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Kami datang Tuhan, kami datang membawa syukur kami di hadapanmu. Kami naikkan syukur, kami naikkan pujian kami yang terbaik bagimu Tuhan. Sembah kami bagimu, Allah yang besar, Allah yang berkuasa atas hidup kami. Kami beri pujian, kami beri kemuliaan. Segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah. Mari katakan dengan iman, segala pujian syukur bagimu, kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembah.
bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh percaya, kami menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Bersama-sama di rumah kami siap terus memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima sukacita surga datang buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau terus nyatakan pujian kita buat Tuhan. Dia Raja yang layak untuk menerima segala pujian kita. Amin. Amin. Yo. Woo. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sukacitamu pagi hari ini beserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Amin Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Semuanya. Oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, yes Lord, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memerintah atas hidup kami, sehingga hidup kami tak akan sama lagi. Mari sama-sama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya Tuhan. Sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, yes Lord. Kau keyakinan yang untuk
kami hidup Tuhan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, amin, untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Engkau sudah membebaskan kami sehingga kami tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi nama-Mu. Yes Lord. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu melingkupi setiap kami pagi ini Tuhan. Dan kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kami terus merindukan Engkau Tuhan. Kami terus merindukan hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Yes Lord. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya mujizat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kami pandang Engkau Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
berdaya Tuhan. Mujizat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Yes Lord. Kami merindukan Engkau. Yes Tuhan. Yes Lord. Mujizat terjadi sekarang. Dengan iman kami katakan Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, mengalir, memulihkan, yes Tuhan, menyembuhkan Tuhan, memberikan kami kekuatan. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini.
Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh, mulia, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Oh, dipuji, dipuji, Yesus mulia, sembah Raja. Agungkan Dia saudara, megahkan namanya, muliakan namanya. Bagi Yesus, oh, puji, hormat dan kuasa. Oh, mulia, yes Lord, agung kerajaannya. Megahkan Dia, sembah Dia. Dari surga datang untuk segenap umat. Yesus dipuji, ditinggikan, oh, dipuji, oh, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Oh, sekali lagi dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Oh, hormatlah, muliakanlah Kristus Raja. Oh, mulia, kami megahkan Engkau, kami memuliakan Engkau Tuhan. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, dibangkitkan. Dia telah mati, Dia telah mati. Sekali lagi, Dia telah mati, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan ya Tuhan. Amin.
Kami tahu Engkau segalanya Tuhan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya pertolongan datang daripada Engkau Tuhan. Dan hari ini kami percaya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Dari mana pertolongan datang mengalir bagi setiap kami waktu kami masuk dalam menghampiri tahta kudus-Mu Tuhan. Tahta kasih karunia-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati umat-Mu, berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih tim Praise and Worship. Siapa yang salam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya makin luar biasa, amin. Makin luar biasa dalam Tuhan, haleluya. Saudara perlu katakan dengan iman, haleluya. Saudara katakan saya makin luar biasa dalam Dia. Kadang sama-sama saudara tiga, saya makin luar biasa di dalam Tuhan. Kata-kata saudara berkuasa, haleluya. Mengubah keadaan dalam kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tahu bahwa hari-hari ini kita masih ada dalam keadaan di mana banyak orang stres, banyak orang depresi, ya. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan selalu ada pertolongan. Haleluya. Ya. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu saya ambil keberanian, ya. Keberanian untuk apa? Sebenarnya sama, ya. Temanya masih seperti minggu-minggu lalu karena saya tidak tahu mengapa, tapi saya merasa Tuhan masih pimpin saya di dalam ayat ini, Ibrani 4:16. Ya, kita akan bahas, kita kuliti habis-habisan, saudaraku. Ya, sampai kita mengerti, sampai intisarinya masuk dalam hidup kita, sampai kita mendapatkan pertolongan. Haleluya. Dan kalau kita sudah masuk sampai menghampiri tahta kasih karunia, saya percaya tinggal tunggu waktunya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan mengalir bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Tunggu waktunya, Bapak Ibu sekalian. Karena firman mengatakan tepat pada waktunya, waktunya Tuhan. Ya, mungkin kapan-kapan saya akan bahas waktunya itu seperti apa. Kronos dan Kairos dan lain-lain, ya. Tapi saya mau bahas hari ini keberanian menghampiri tahta kasih karunia dan cara memasukinya, ya. Karena saya percaya kita sangat membutuhkan itu. Kita sudah memahami pada minggu-minggu lalu bahwa tahta kasih karunia sangat luar biasa. Ya, saya bayangkan tahta kasih karunia seperti suatu tempat di mana anugerah Tuhan itu mengalir bagi kita. Amin, saudaraku. Di mana ada kasih karunia Tuhan mengalir dari bagi kita, saudaraku. Pertolongan Tuhan itu mengalir, ya. Saya percaya iman saudara mulai dikembangkan, mulai ditingkatkan lewat firman Tuhan ini, ya. Bahwa ada kasih karunia yang menolong setiap kita di dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara sampai saat ini itu tidak merasakan kasih karunia Allah, mari saudara dengarkan dengan lebih cermat lagi, lebih mengerti. Ya, karena saya percaya tidak kebetulan Tuhan memberikan ayat ini untuk kita renungkan bersama. Ya, kita akan lihat kembali Ibrani 4:16, kita akan lihat. Jadi saya ulangi bahwa saya akan bahas dua hal. Pertama, keberanian mengambil tahta kasih karunia dan caranya kita memasukinya. Ya, Ibrani 4:16 kita lihat, saya bacakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian, haleluya. Kadang sama-sama penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, kita sudah belajar bahwa luar biasa ya ayat ini. Bahwa Tuhan menyediakan pertolongan kita tepat pada waktunya, dan beberapa dari kita sudah mengalami itu. Saya juga mengalami itu, ya. Kasih karunia tepat pada waktunya. Saya percaya Tuhan kita adalah Allah yang besar. Amin, saudaraku. Ya, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, saudaraku. Tidak ada yang bisa menghalangi dia. Dia lebih besar daripada apapun. Dia lebih besar daripada pandemi, dia lebih besar daripada siapapun. Nanti kita akan belajar hal itu. Ya. Dan tahta kasih karunia luar biasa bahwa kita masuk ke sana, kita menerima anugerahnya. Saya sudah bahas tahta kasih karunia Allah, di mana kita menemukan pertolongan kita, ya. Tapi yang saya mau bahas hari ini tentang yang pertama tentang keberanian, saudaraku. Keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Mungkin bagi beberapa kita hal ini tidak terlalu berpengaruh bagi kita, tidak terlalu membekas atau suatu tidak terlalu berkesan, lebih tepatnya pada kita kata keberanian ini. Tapi kalau saudara bisa melihat sejarahnya daripada Israel, mengapa dikatakan keberanian ini, maka kita bisa mengerti mengapa dikatakan penuh keberanian datang ke dalam tahta kasih karunia. Ya, ini perlu keberanian, saudaraku.
Ya, datang kepada Tuhan, datang menghadap Tuhan, datang ke dalam hadirat-Nya. Saya tidak tahu berapa banyak dari saudara, Bapak Ibu sekalian yang berani datang ke hadirat Tuhan, saudaraku. Ya, walaupun ada kesalahan, walaupun ada dosa, tapi mau datang ke hadirat Allah. Haleluya. Ada beberapa orang berpikir kalau dia berdosa, dia tidak bisa datang ke tahta kasih karunia. Nah, ini masalahnya. Ya, sebenarnya ada orang-orang yang takut masuk ke hadirat Tuhan. Saya pernah melayani, ya saudaraku. Saya melayani dalam satu ibadah waktu itu. Saya lupa doa atau persekutuan saya melayani dan seseorang berteriak begitu keras waktu kita sedang menyembah Tuhan. Saya berpikir dia merasakan hadirat Tuhan. Ya, ternyata setelah selesai ibadah saya bertanya kepada dia dan mengatakan bahwa dia takut sekali berhadapan dengan Tuhan. Kadang dia merasa penuh dengan dosa, dia penuh kenajisan, dia penuh dengan hal-hal yang buruk di hadapan Tuhan. Dia tidak mampu, dia tidak akan bisa datang ke hadirat Allah. Dan benar, kalau kita berdosa kita sebenarnya tidak bisa datang, tapi tunggu dulu. Ada jawaban bagi setiap kita. Nah, di dalam Alkitab kalau kita baca di Perjanjian Lama, masuk ke dalam hadirat Allah dilambangkan sebagai masuk ke dalam tempat Maha Kudus di tabernakel Musa. Ya, itu adalah tempat yang paling kudus. Tidak ada orang yang bisa masuk ke sana, ya. Hanya imam besar yang ditunjuk Tuhan setahun sekali boleh masuk ke sana. Siapapun yang berani masuk ke sana tanpa seizin, tanpa aturan Tuhan yang benar mati. Ini yang ngeri, saudaraku. Ya, kita tahu hal ini. Ya, bahkan imam besar pun kalau dia tidak benar menguduskan dirinya dengan cara pengorbanan anak domba dan lain-lain, ya dia masuk ke sana mati. Kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa kalau imam besar masuk ke sana dia dikasih pakai rantai, ya, yang selalu akan dan ada lonceng bergemerincing di situ, sehingga waktu dia berjalan dalam melayani di tabut Tuhan, kita tahu di ruang Maha Kudus sudah tabut Tuhan, maka selama masih ada lonceng yang berbunyi itu, orang-orang tahu bahwa dia tidak mati di dalamnya. Tapi ngeri kalau tiba-tiba lonceng gak berbunyi berhari-hari, dia mati di dalam. Dan supaya gak membusuk mereka tarik keluar. Mereka gak boleh masuk ke dalam, mereka harus tarik dia keluar. Karena mengerikan hadirat Tuhan itu. Saya mau katakan sebenarnya kalau hadirat Tuhan itu begitu kudus. Ya, kalau saudara benar-benar baca, benar mengerti kabot itu kemuliaan Tuhan itu adalah suatu bobot yang berat, suatu bobot yang tidak semua orang bisa memikulnya. Kadar kemuliaan yang ada, saudaraku. Itu sebabnya ada orang-orang yang, saudara, saya mungkin gak bisa terang jelaskan terlalu detail sekarang, tapi kalau saudara perhatikan di mana ada kemuliaan turun, Tuhan memisahkan orang berdosa dan yang tidak. Orang menghidup taat kepada Tuhan dan tidak, itu di Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Baru Tuhan menyediakan satu pengampunan yang luar biasa, ini kita akan bahas. Ya, tapi kita harus mau bertobat juga, ya, seperti itu. Firman Tuhan mengatakan keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Ya. Dan kalau kita melihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab di mana orang tidak boleh mendekati Tuhan secara sembarangan. Saya berikan satu contoh aja. Kalau saudara kita lihat dalam Ibrani 12. Ibrani 12 yang saya bacakan ini dia diambil dari Keluaran 19, tapi saya baca dari Ibrani 12 saja. Ya, kita lihat ayat ini. Ayat 18 ya, saya baca ini. Saya mau bahas tentang keberanian. Kenapa kita perlu berani sekarang ini? Atau kenapa kita bisa berani masuk ke hadirat Tuhan? Saudara mau masuk ke hadirat Tuhan, amin? Karena di sana kita mendapatkan pertolongan. Ya, kita perlu masuk, ya. Tetapi kita perlu mengerti juga bagaimana kita masuk, ya. Mengapa kita perlu berani? Dikatakan ayat 18 saya bacakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Ini suatu suara Tuhan yang begitu berwibawa tapi penuh kuasa dan sanggup menghakimi. Wah, ini ya enggak gampang, saudara. Ya. Tapi semuanya ada jawabannya, kita akan melihat. Sebab ayat 20, sebab mereka tidak tahan dengar perintah ini. Nah, perhatikan. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara tahu, orang Perjanjian Lama mereka tahu menghadapi Tuhan itu gak gampang, saudaraku. Ya,
Menghadapi Tuhan perlu kudus, perlu benar-benar. Memang Tuhan yang suruh gitu. Ya sangat berat, sangat besar konsekuensinya kalau dia tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi dia dikatakan bahwa mendekati gunung itu, sekalipun menyentuh gunung, dia harus dilempari dengan batu. Kalau saudara baca di Keluaran 19, saya enggak bacakan, tapi saudara lihat di sana, ini berbicara tentang waktu Tuhan turun di atas satu gunung, dan di gunung itu awan kemuliaan Tuhan ada di sana, dan Tuhan bilang kaki gunung harus dilingkari dengan dibatasi, enggak tahu dengan apa, dengan tali atau apa, dibatasi dengan batu atau apa. Tidak ada boleh seorang pun mendekati kaki gunung itu. Binatang pun kalau melewati batas mati, langsung mati, saudaraku. Jadi ngeri, saudaraku. Di mana Tuhan bertemu muka dengan Musa pada waktu itu. Jadi orang Israel tahu bahwa gak gampang memasuki hadirat Tuhan. Ya. Nah, kita tahu bahwa mengapa firman Tuhan mengatakan perlu keberanian. Kita sekarang bisa penuh keberanian. Ya, karena saudaraku, karena sebenarnya Ibrani 4 kalau kita baca tadi 16 ayat 14 kita baca, ini luar biasa, perhatikan baik-baik ya. Karena kita sekarang mempunyai siapa? Imam besar agung. Haleluya. Amin. Imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak merasakan turut kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi saudara, ya, mengapa firman Tuhan mengatakan ayat 16 dengan penuh keberanian, saudaraku? Padahal kita tahu bahwa tahta Tuhan itu begitu dahsyat, begitu mulia, begitu luar biasa, bisa menolong kita, tapi bisa menghakimi kita. Tapi sekarang firman Tuhan mengatakan kita bisa dengan penuh keberanian masuk ke sana. Mengapa? Satu kunci, karena Yesus sudah menebus dosa kita. Haleluya. Yesus sudah menebus dosa setiap kita, yang paling besar sampai yang kecil. Yang percaya katakan amin. Semua yang ada pada diri kita, semua kesalahan kita, Yesus sudah tebus. Ya. Jadi dikatakan makanya kita punya imam besar agung. Ya. High priest, the great high priest. Kalau imam besar aja high priest ya. Tapi the great high priest, imam besar agung, saudaraku, yang sudah menebus segala dosa kita. Apapun dosa kita, dia sudah tebus. Haleluya. Sehingga kita bisa masuk ke sana. Waktu kita datang kepada darah Yesus, kita minta Tuhan, kita akui setiap dosa kita. Tuhan, aku mengakui setiap dosaku, aku mengakui bahwa aku sudah buat kesalahan pada waktu yang lalu. Aku sudah benci kepada orang lain, aku sudah marah kepada orang lain, aku sudah berkata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Hatiku tidak benar Tuhan di hadapan Engkau. Aku sudah menipu, aku sudah mencuri, hal apapun yang Kau pernah lakukan dalam hidup-Mu. Tapi waktu Engkau datang kepada Tuhan, kepada korban Yesus, maka korban Yesus sudah menyucikan Engkau dan saya. Haleluya, amin. Saudara, yang pertama ini saudaraku, saya bersyukur ya. Ini berarti bahwa Yesus firman Tuhan mengatakan bahwa kita bisa masuk dengan penuh keberanian itu. Ini juga enggak sembarangan, bukan berarti gini, kita bertobat asal bertobat. Kita enggak benar-benar bertobat, saudaraku. Ya, terus kita mengharapkan pertolongan Tuhan, tapi kita tidak benar-benar bertobat. Bukan berarti begini, kita sudah berbuat salah, kemudian kita mengakui, kita benar-benar, Tuhan aku mau bertobat benar-benar. Tapi kemudian kita jatuh lagi, Tuhan tetap akan mengampuni. Tapi kita punya tekad untuk benar-benar kita tidak mau hidup dalam dosa. Saudara bisa katakan amin? Kita tidak mau hidup di dalam dosa. Setelah kita bertobat kita tidak mau. Kita bisa jatuh, bisa, saudara. Ya, saya enggak bilang, oh tidak ada maaf lagi bagi engkau. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan mau mengampuni. Selama kita bilang Tuhan, iya Tuhan, aku sudah berusaha, aku mau untuk tidak berdosa, tapi aku jatuh dalam dosa. Tuhan tetap, darah Yesus tetap tersedia untuk mengampuni dosa saudara dan saya, saudaraku. Bagi saya ini sungguh luar biasa.
Waktu engkau merasa tertuduh dosa-dosamu. Saudara rasanya takut menghampiri Tuhan. Saudara takutnya untuk bisa datang, engkau tidak punya keberanian datang ke hadirat Tuhan. Kalau orang mengatakan datang pada tahta kasih karunia, engkau gak berani datang ke sana, saudaraku. Karena engkau merasa engkau punya beban dosa dalam hidupmu. Saya mau katakan bahwa tersedia darah Yesus untuk menebus engkau. Sehingga engkau bisa datang pada dia dan engkau mengatakan, Tuhan, aku sekarang berani datang ke hadirat-Mu, datang pada tahta kasih karunia. Haleluya. Untuk menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. Jadi yang pertama yang saya berikan pada pagi hari ini adalah kita berani karena kita punya imam besar agung yang sudah menebus dosa kita. Kita berani karena kita sudah ditebus dosa dan kesalahan kita. Memang benar Allah adalah kudus, kita tidak bisa mendekati dia dengan dosa, nggak bisa. Nggak bisa. Taraf kemuliaan yang ada pada dia kita nggak mampu. Ya. Saudara belajar berbagai tempat di dalam Alkitab, orang-orang kalau hadirat Tuhan turun begitu kuat, Ananias dan Safira berdosa langsung mati. Ya, nggak gampang saudaraku. Tapi waktu kita berdoa dalam hati kita, Tuhan, aku benar bertobat Tuhan, aku tidak mau lagi ada dalam dosa. Ya, maka apa yang terjadi? Darah Yesus menyucikan kita. Engkau sebesar apapun dosamu, Tuhan sudah ampuni. Bahkan Paulus yang waktu dia masih menjadi Saulus, ya, dia berdosa sampai terlibat dalam pembunuhan sekalipun Tuhan mengampuni dia. Hal itu sangat memberkati saya bahwa saya sudah diampuni oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, ya, jadi yang pertama adalah kita penuh keberanian datang kepada tahta kasih karunia, datang kepada hadirat Tuhan. Dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya, Bapak Saudara sekalian, yaitu bagaimana caranya kita datang ke hadirat Tuhan. Ya. Datang masuk kepada tahta kasih karunia ini. Kita akan belajar satu ayat-ayat yang begitu luar biasa. Ya. Suatu hal yang saya juga kagum waktu mempelajari hal ini. Kita belajar daripada seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, yang dikatakan bahwa God's beloved son, ya, adalah putra Allah yang sangat dikasihi, saudaraku. Ya, God's beloved son. Siapa saudara tahu? David. Siapa? Daud, saudaraku. Haleluya. Bagaimana dia masuk ke hadirat Tuhan. Wah, ini kita akan belajar, ini luar biasa, ya. Daud adalah seseorang yang begitu luar biasa, yang membuat satu cara sehingga orang bisa masuk hadirat Allah. Itu sebabnya kalau kita lihat dalam Kisah Rasul pasal ke-15, kita lihat sebentar, ya. Kisah Rasul pasal yang ke-15 kita akan belajar hal ini, ya. Bagaimana Daud membuat sehingga hadirat Tuhan itu bisa turun, saudaraku, ya. Dikatakan 15 ayat 16, ya, di dalam perjanjian baru Tuhan menuliskan hal ini. Dikatakan kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali apa? Pondok Daud apa yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Saudara baca ini, saudara mungkin juga enggak terlalu mengerti. Mengapa Tuhan enggak bangun kembali tabernakel Musa, tapi kemah Daud, tabernakel Daud. Mengapa Tuhan gak bangun kembali sesuatu yang beda, tapi dia katakan aku mau bangun pondok Daud atau kemah Daud ini, saudaraku. Mengapa Tuhan lakukan seperti itu? Daud ini begitu luar biasa sehingga dia diingat di kisah di perjanjian baru pun sekalipun dikatakan bahwa aku akan membangun kembali, saudaraku. Haleluya. Pondok Daud yang telah roboh. Mengapa? Karena Daud sudah membuat sesuatu, perhatikan baik-baik. Daud sudah membuat sesuatu yang menarik hadirat Allah turun. Saudara mau hadirat Allah turun pada hidup saudara, amin? Hadirat Allah turun di dalam dirinya pribadi, di rumahnya, dimanapun dia berada, hadirat Allah turun, saudaraku. Dia buat sesuatu. Ya. Sehingga firman Tuhan mengatakan aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa Yesus, kalau saudara baca di Yesaya pasal ke-9, dikatakan bahwa Yesus adalah anak siapa? Dia adalah keturunan siapa? Daud. Berbahagialah saya karena marga saya Daud, saudaraku.
Ya, sekedar joke ya. Dia adalah, Yesus adalah keturunan Daud. Dia memegang tahta Daud. Kenapa bukan Saul? Kenapa bukan raja-raja yang lain? Daud yang dia pegang. Ya. Ini luar biasa saudara. Ya. Apa yang Daud lakukan Daud itu hidup sebanyak 1000 tahun sebelum Yesus datang. Nubuat Yesaya juga hidup setelah Daud. Nubuat Yesaya itu 300 tahun setelah Daud hidup. 300 tahun setelah itu nubuat Yesaya. Kita lihat aja ya biar jelas ya. Yesaya pasal 9 kita lihat biar jelas. Kita belajar hari ini saudaraku. Haleluya. Ya, kita lihat sebentar ya. 9 ayat 5, ini nubuatan Yesaya tentang kelahiran Yesus. Yesaya nubuatan diberikan 300 tahun setelah Daud, saudaraku. Dikatakan ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya dan damai secara tidak akan berkuasa di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena yang mendasarkannya dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam melakukan hal ini. Nah, dikatakan bahwa anak telah lahir, ya ini nubuatan tentang Yesus, seorang putra telah diberikan pemerintahan, lambang pemerintahan orang yang lahir di tahta Daud ini, saudaraku, dikatakan ada lambang pemerintahan atas dia. Wah, luar biasa. Dan namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Dan dikatakan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Wah, sudah bisa merasakannya enggak? Bahwa Daud ini sudah membuat sesuatu yang menarik hadirat Tuhan yang berlaku sampai 1000 tahun setelah dia ada, saudaraku. Dia sudah membawa hadirat Tuhan begitu luar biasa sampai pada zaman Yesus datang, dia dikatakan di tahta Daud dan pemerintahannya. Dia Daud sudah membuat sesuatu yang hadirat Tuhan turun dengan luar biasa, saudaraku. Haleluya. Hadirat Tuhan turun di dalam rumahnya, di dalam kerajaannya, di mana pun dia pergi ada hadirat Tuhan. Haleluya. Dan itulah tahta kasih karunia Allah, saudaraku. Mengalir dengan luar biasa, dimanapun dia ada. Dimanapun dia berperang, dia pasti mengalami kemenangan, saudaraku. Nah, saudara, Daud begitu luar biasa. Apa yang sudah dilakukan sehingga tahta Daud dikatakan Yesus ada di dalam tahta Daud. Ini caranya kita masuk ke dalam hadirat Allah, ke dalam tahta kasih karunia itu. Sekarang kita lihat 1 Tawarik pasal 16, saudaraku. Haleluya. Saudara, saya belajar mempraktekkan hal ini, saudaraku. Dan saya merasakan bahwa pertolongan Tuhan terus mengalir bagi kehidupan saya, saudaraku. Ya, saya berdoa, mari jemaat Tuhan belajar mempraktekkan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Belajar praktekkan firman Tuhan, saudaraku. Ya, kita dengar firman, kita praktekkan, kita lakukan. Nah, kita akan menikmati janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita. 1 Tawarik 16, saudaraku. Apa yang Daud lakukan sehingga dia dikatakan sebagai God's beloved son. Dia dikatakan bahwa dia membawa hadirat Allah turun. Dia dikatakan bahwa Yesus ada di tahta Daud dan pondok Daud yang telah roboh akan dibangun kembali. Yang dia lakukan adalah ayat yang ke-7. Saudara, luar biasa. Ya. Dia katakan kemudian pada hari itu juga, ya, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan, saudaraku. Apa yang Daud lakukan yang tidak dilakukan pada zaman Musa. Daud mendirikan pujian setiap saat kepada Tuhan. Daud mendirikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan setiap saat, every minute, every second, every hour, every moment. Setiap saat ada pujian kepada Tuhan.
Daud membawa orang-orang Lewi untuk menyembah Tuhan setiap saat. Tidak boleh ada saat di mana tidak ada penyembahan. Semua menyanyikan syukur kepada Tuhan. Karena atas kebaikan Tuhan, atas kasih Tuhan, dan atas perjanjian Tuhan bagi kehidupan mereka. Kalau sudah baca dari ayat 1 pasal 16 ini, ya Daud mulai membagi-bagikan imam-imam ini supaya setiap saat orang menyembah kepada Tuhan, orang bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Ya. Dan ini membuat ada ucapan syukur kepada Tuhan setiap saat di dalam kehidupan Daud dan dalam kerajaannya, saudaraku. Dan karena ada pujian penyembahan, saudara harus tahu bahwa di dalam kemah Musa tidak ada sama sekali pujian penyembahan. Gak ada yang mau menyembah Tuhan, semuanya diam. Semuanya gak boleh nyanyi, semuanya diam. Ya. Tetapi di dalam tabernakel Daud semuanya menyembah, haleluya. Ya, every person must praise and worship God, saudaraku. Semua harus menyanyi dan menyembah Tuhan, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dan ini rupanya inilah rahasianya Daud. Sehingga hadirat Allah turun dalam kehidupan mereka, saudaraku. Oh, saya baru tahu hal ini. Maka saya mulai banyak atau memuji menyembah Tuhan, saudaraku. Ya, kalau kita tahu di dalam Mazmur dikatakan bahwa Daud 7 kali sehari memuji menyembah Tuhan. Tentunya kita mungkin tidak perlu waktu khusus, tapi kita menyembah Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, dan dia katakan bahwa ya Daud mulai menyanyikan nyanyian puji-pujian. Ya, Daud kita tahu dia adalah pemuji penyembah, saudaraku. Ya. Kita masuk ke hadirat Allah, saudaraku. Banyak orang masuk ke hadirat Allah dengan keluh kesah, mengatakan segala masalahnya, segala bebannya kepada Tuhan. Ya. Oh Tuhan, aku lagi membutuhkan ini, aku berteriak kepada Tuhan ya dengan segala bebannya. Tetapi satu cara yang dikatakan oleh firman Tuhan ini bahwa cara masuk ke hadirat Allah adalah pujian syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mazmur 100 juga ayat 4 mengatakan hal yang sama. Kita sudah tahu, mungkin yang lama-lama sudah tahu bahwa masuk ke hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur. Ya. Saya mulai memuji Tuhan, saudaraku. Belajar hati kita ini memuji Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, dan Daud melakukan, bahkan dia mengatur pujian penyembahan setiap saat dalam kerajaannya, sehingga Tuhan berkenan kepada dia. Dan kalau kita baca di dalam ayat-ayat ini, ya, itu ada hal-hal di mana kita bisa pelajari apa yang dinyanyikan syukur kepada Tuhan. Dia katakan bahwa ayat 8 misalnya, bersyukur kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, saudaraku. Kita menyanyikan pujian pada Tuhan dan kita memperkenalkan Tuhan kepada orang lain lewat puji-pujian kita. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatan yang ajaib. Haleluya. Ya. Kita mulai menyanyikan nyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Ya, hari-hari ini istri saya tahu saya memberikan waktu untuk ya 1 hari beberapa kali saya mulai memuji menyembah Tuhan. Belajar menyembah Tuhan, ambil gitar, menyanyi, menyembah Tuhan. Ya, masuk ke hadirat Tuhan. Ya, dan saya merasa bahwa kekhawatiran hilang, sirna. Ya, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, saudaraku. Karena saya menyembah Tuhan Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup merubah segala sesuatu. Haleluya. Dia sanggup, he can change everything, saudaraku. Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Saya menyembah dia, saudaraku. Ya, dan waktu saya bersyukur kepada Tuhan, hati saya meluap dan kasih kepada dia. Maka saya melihat bahwa kasih karunia mulai mengalir dengan luar biasa dalam kehidupan saya, saudaraku. Daud sedang mengatakan pada Asaf, mengatakan bahwa inilah caranya kita untuk berhubungan dengan sorga. Inilah caranya kita supaya atmosfer sorgawi itu mengalir. Ini caranya supaya hadirat Tuhan itu ada pada kita. Bukan dan mempersembahkan korban lagi, tapi dengan menyanyikan syukur kepada Tuhan. Memuji dia dan segenap hati kita. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Ya, caranya berhubungan dengan sorga supaya kuasa sorga itu turun dalam kehidupan, kata Daud. Daud sedang ajarkan kepada Asaf supaya waktu kita berhubungan dengan sorga, kuasa sorga bisa mengalir kalau kita banyak bersyukur. Ya, baca kata amin. Waktu kita thanksgiving to the Lord, saudaraku. Saya belajar hal ini, saudara. Ya. Kalau saudara mau di dalam rumah saudara ada atmosfer ilahi,
memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, amin. Kalau saudara mau di dalam hati saudara juga ada atmosfer ilahi, memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, saudaraku. Ya, ucapkan kebaikannya. Ya. Dikatakan ayat 10, bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, carilah kuasanya, carilah wajahnya juga, saudaraku. Kita mencari kuasa Tuhan, tapi kita juga mencari wajah Tuhan, saudaraku. Ya, kalau saudara lagi kesulitan, lagi menghadapi banyak hal yang buat saudara stres, jangan biarkan kehidupan saudara di dalam depresi yang berkepanjangan. Kalau saudara bisa main musik, ambil gitar, mulai memuji Tuhan, saudaraku. Ya, luapkan hati saudara menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan selalu dalam kehidupan saudara. Biar saudara berhadapan dengan wajah Tuhan. Kalau saudara bisa berhadapan dengan wajah Tuhan, saudaraku, gak ada ketakutan yang bisa ada lagi dalam hidup saudara. Itu saya alami, makanya saya katakan, ya, saya praktekkan apa yang saya berikan ini juga saya praktekkan, saudaraku. Ya. Terus kemudian yang lain dikatakan ayat 15 dikatakan ingat selama-lamanya akan perjanjiannya dan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Tuhan ingat akan janjinya kepada saudara dan saya. Haleluya. Dia ingat, dia tidak lupakan janjinya, saudaraku. Dan Asaf ini menyanyikan, Tuhan engkau ingat akan perjanjianmu, engkau tidak melupakan perjanjianmu Tuhan. Engkau mengatakan engkau mengasihi aku Tuhan. Engkau ingat ke perjanjianmu, aku adalah anak Abraham, Ishak dan Yakub. Aku juga keturunan Abraham beriman. Tuhan ingat akan perjanjiannya. Mungkin manusia mungkin lupakan janjinya, tapi Tuhan tidak pernah lupakan janjinya. Ini dinyanyikan oleh Asaf ini. Dinyanyikan kepada Tuhan. Dan Tuhan senang kalau kita nyanyi sesuatu yang mengingatkan di atas janjinya, saudaraku. Ya, kalau saudara berkekurangan, saudara pergumulan, nyanyikan. Ya Tuhan, aku percaya Engkau memberkati aku percaya Engkau adalah pertolongan dalam hidupku. Aku percaya bahwa di dalam Engkau aku akan berkemenangan di dalam Engkau. Ya, kemudian terus lagi saya berikan ya. Dikatakan ayat 25 dikatakan, akui keunggulan Tuhan. Ya. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, Dia lebih dahsyat daripada segala Allah. Ini dinyanyikan oleh Asaf yang kita mungkin bisa ambil dalam kehidupan kita. Ya, dia katakan bahwa Tuhan Engkau lebih dahsyat daripada segala ilah lain, segala berhala apapun. Engkau lebih dahsyat daripada setiap raja-raja, pemerintahan apapun Engkau lebih dahsyat. Engkau lebih dahsyat daripada setiap penyakit, bahkan corona ini. Engkau lebih dahsyat daripada corona. Haleluya. Dia sedang mengatakan bahwa dia sedang memuji Tuhan di atas daripada segala masalah yang ada, saudaraku. Saya tidak tahu apakah saudara berani mengatakan hal ini. Tapi saya mau katakan bahwa kita bisa melepaskan hal ini di udara, di atmosfer udara ini. Maka kita akan mempengaruhi udara kita, saudaraku. Segala benar-benar ketakutan ditanam oleh sejat akan dihancurkan oleh pujian kepada Tuhan, saudaraku. Ya, kita lihat lagi sebentar sebelum saya selesai. Ya. Kemudian di dalam ayat yang 30 dikatakan, gemetarlah di hadapannya segenap bumi, sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Luar biasa, Tuhan begitu dahsyat. Tuhan begitu dahsyat. Semuanya gemetar di hadapan Dia, saudaraku. Oh, saya bersyukur, saudaraku. Saya punya Allah yang luar biasa. Saya mendekati, saya bukan mengatakan bahwa saya mungkin tidak pernah berdosa. Saya pernah berdosa. Dan dalam kehidupan saya terjadi juga beberapa dosa. Ya, tetapi saya waktu bertobat benar-benar Tuhan memulihkan saya dan saya percaya saya dapat datang penuh keberanian ke dalam Dia, saudaraku. Masuk kepada Dia. Mungkin dikatakan gemetar ini kita takut pada Tuhan yang Maha Kudus. Tetapi kita datang dan penuh kekudusan di hadapan Dia. Dan ayat yang terakhir yang saya mau baca ayat 31, saudaraku. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu apa? Raja, saudaraku. Hal yang luar biasa di sini katakan, biarlah langit bersukacita, bumi apa katakan? Bersorak-sorak. Apa yang terjadi? Saudara tahu, Tuhan di sorga, di langit di sorga selalu penuh kedamaian. Selalu ada sorak-sorai, malaikat bersorak-sorai. Tuhan mau anak-anak Tuhan di bumi tidak terikat di dalam kesedihan di dalam hidupnya dia, saudaraku. Tuhan mau anak-anak Tuhan tidak ada dalam rasa masyghul, kesedihan berkepanjangan.
Saya tidak tahu apapun saudara yang sedang saudara alami, Tuhan mau engkau bersukacita. Haleluya. Tuhan mau waktu engkau bersukacita, memuji Tuhan, engkau menarik, engkau membawa masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mengubah keadaan saudara. Apapun keadaanmu, apapun keadaan keluarga saudara, datang kepada Tuhan dan penuh sukacita kepada Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan mengubah segalanya. Haleluya. Mengubah segala dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau saudara praktikkan ini, ada satu yang luar biasa terjadi. Saya kirim satu cerita ya, cerita. Ya. Mungkin saudara pernah dengar apa enggak? Saya pernah ceritakan hal ini. Ya, tim musik silakan. Saya akan nyanyi. Seorang misionaris pada awal-awal penginjilan di Cina. Ya, misionaris ini dia 10 tahun di sana untuk menginjil, ya. 10 tahun tidak ada satu jiwa pun dimenangkan, saudaraku. Misionaris merasa gagal, depresi, frustrasi. Dia mengatakan, Tuhan, untuk apa aku di sini Tuhan? Aku tidak berguna, aku tidak berhasil Tuhan. Tidak ada satu jiwa pun aku bisa menangkan Tuhan. Dia stres, dia depresi. Dia merasa tidak berhasil dalam hidupnya, dia merasa gagal. Kemudian dia hari terakhir di sana, saudaraku, di tempat dia jadi misionaris di Cina, dia mau kembali ke Amerika, ini misionaris di Amerika. Dia mau kembali, dia bilang aku sudah gagal, aku sudah enggak bisa, aku sudah enggak mampu, aku sudah enggak bisa Tuhan. Aku mau pergi tinggalkan ladang pelayananku ini. Saudara, kemudian dia bawa kopernya. Dia mau keluar dari tempat pos misionaris itu. Saudara perhatikan saya. Waktu dia mau keluar, dia sampai pada suatu tembok di tempat itu. Tembok itu dikatakan dia try with thanksgiving katanya. Try with thanksgiving. Try with thanksgiving. Artinya apa? Coba dengan bersyukur. Coba dengan bersyukur. Dia stres, dia putus asa, dia merasa tidak mampu melakukan apapun lagi. Dia merasa gagal hidupnya dia. 10 tahun dia korbankan sia-sia. Aku gagal, dia berpikir. Try with thanksgiving. Coba dengan bersyukur. Dia baca itu. Dia mulai hatinya dia bersyukur Tuhan. Aku bersyukur padamu Tuhan. Apa yang sedang kau alami hari ini? Aku merasa gagal, aku merasa semuanya hancur. Tidak ada gunanya, aku orang yang tidak berguna Tuhan. Aku mau bersyukur pada Engkau. Dia mulai belajar bersyukur. Bersyukur pada Tuhan apa yang terjadi. Air matanya mengalir. Dia menangis terseduh-seduh saudaraku. Saat itu Tuhan melawat dia, Tuhan jamah hatinya dia. Hati yang sudah kering, hati yang sudah merasa kosong, putus asa, frustasi. Dilawat oleh Tuhan. Tuhan ubah dia pada saat itu saudaraku. Dia dijamah oleh Tuhan habis-habisan, dia dipulihkan Tuhan. Dia gak jadi pulang dalam beberapa waktu kemudian banyak jiwa dia menangkan saudaraku. Try with thanksgiving. Lawat umatmu. Umat memperhatikan seperti Daud menyembah Engkau. Langit terbuka ya Tuhan. Kau mencurahkan anugerah-Mu bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga. Apapun kesulitan dihadapi Tuhan, kami tahu bersama Engkau ada kuasa yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan, ucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Pak Amos yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pagi hari ini. Semoga semua setiap kita diberkati, amin. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Sebelumnya hari ini ada 2 persembahan. Yang pertama persembahan syukur, yang kedua itu adalah persembahan misi. Mari kita sama-sama siapkan memberi yang terbaik. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, jangan lupa untuk mentransfer persembahan Bapak Ibu Saudara ke
ke rekening atas nama Ibu Ana dan juga melaporkan persembahannya ke atas nama Ibu Febri ya. Jadi kita mau tetap setia memberi persembahan walau dalam kondisi pandemi ya. Mari sebelum kita membawa persembahan, kita mau satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk setiap perbuatan-perbuatan ajaib-Mu yang boleh kami alami, yang boleh kami terima dari hari lepas hari, dari musim ke musim Tuhan. Kami tetap percaya Engkau Allah yang selalu setia di dalam hidup kami. Engkau Tuhan Allah yang ajaib, bahkan pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna dan nyata di dalam hidup kami. Tuhan, pagi hari ini kami juga mau memberi yang terbaik lewat persembahan syukur dan persembahan misi kami. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan supaya persembahan ini Tuhan boleh kami pakai untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk setiap pekerjaan apapun yang kami lakukan di hari-hari ke depan. Kami percaya tingkap-tingkap langit Tuhan akan tetap terbuka bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di sini bisa membawa persembahannya ke depan. Saatnya kita akan melihat pengumuman sepekan. Hai generasi muda, pastinya kalian mau dong punya masa depan yang cerah dan penuh harapan? Yes, tentu saja. Itu sesuai janji Tuhan di Alkitab dalam Yeremia 29 ayat 11. Oh, persiapkan dirimu, miliki komunitas yang baik dan jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Setuju banget, kami dari Eklesia Ministry Malang siap memfasilitasi teman-teman semua agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Berarti rugi banget kalau kamu nggak ikut. Satu, pembicaranya keren banget. Yang kedua, gratis. Wow, dapat di mana lagi kalau nggak di sini? Yuk, buruan daftar. Pandemi bukan berarti kita hanya berdiam diri, apalagi berhenti dan melupakan hal-hal yang esensi. Generasi muda, kita semua harus tahu bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. So, milikilah pergaulan yang benar demi masa depan. Komsel Prakarsa, Komsel Mahasiswa, Komsel Pelajar, minggu ini bergabung dalam acara seminar hari Kamis 29 Oktober jam 6.30 malam. Komsel Pasutri hari Rabu 28 Oktober jam 7 malam. Doa dan koordinasi struktur Jumat 30 Oktober jam 6.30 malam. Semua dilakukan online via aplikasi Zoom. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada siang hari ini. Mari dengan sukacita kita bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami doamu. Berilah
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi kami Tuhan. Tuhan sangat mengasihi setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau sangat mengasihi. Engkau mengasihi kami lebih daripada yang kami bisa bayangkan Tuhan. Lebih daripada apa yang kami pikirkan Tuhan. Engkau sangat mengasihi kami. Jamaah gereja-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami sungguh berdoa setiap jemaat mengalami lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Apapun yang dialami setiap pergumulan daripada setiap jemaat-Mu Tuhan, kami tahu Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Engkau bekerja dengan luar biasa. Kami pada biar minggu-minggu ini kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dicurahkan ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, lawat gereja, lawat jemaat, lawat setiap pribadi, lawat setiap keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur atas pimpinan bagi kami Tuhan dalam ibadah kami dari awal dan sampai pada akhirnya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami berdoa Tuhan juga melawat bangsa kami Tuhan. Kami menangis bagi bangsa kami Tuhan, biar selamatkan bangsa kami Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan. Kami mengetahui lebih detail apa yang terjadi pada bangsa kami. Tapi kami percaya satu hal, Engkau mengasihi bangsa kami. Dan Engkau mencurahkan pertolongan bagi bangsa kami Tuhan. Lawat Pak Jokowi, Wakil Presiden, juga menteri-menteri kepala daerah tingkat 1, tingkat 2. Lawat Tuhan. Tolong bangsa nih Tuhan, tolong pemerintahan kami ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pemerintahan ini kasih karunia Tuhan mengalir ya Tuhan bagi bangsa kami. Tolong Tuhan setiap kekuatan apapun yang bukan dari Tuhan yang mau menghancurkan bangsa ini, kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar Engkau menolong bangsa ini Tuhan. Tolong daripada setiap kekuatan jadi hancurkan ya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Tolong juga bangsa kami melewati pandemi ini ya Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Tolong gereja-gereja-Mu Tuhan. Tolong Tuhan hamba-hamba-Mu. Tolong jemaat anak-anak Tuhan di bangsa ini Tuhan. Kau tolong ya Tuhan. Lindungi Tuhan. Dari setiap sakit penyakit apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami pada bagi kota kami, kota Malang juga. Kami berkati kota kami. Karena kami itu kesejahteraan kota kami. Dan kesejahteraan kami juga Tuhan. Lawat kota kami juga di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati Tuhan wali kota dan seluruh jajaran Tuhan. Berkati Tuhan biar lewat pemerintah kami damai sejahtera Tuhan turun bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya juga eklesia diberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Biarlah sukacita Tuhan menyertai kami. Dan biarlah hati kami Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami sebelum kami selesai dalam ibadah kami mau terima berkat bagi hidup kami. Mari Bapak Ibu sekalian, di tempat saudara berdiri, angkat hati saudara pada Tuhan, angkat tangan pada saudara, terima berkat Tuhan. Terima kasih yang luar biasa. Janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Kau berjanji dan tidak pernah tidak menepati janji-Mu. Kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Itu berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kami semua dari sekarang sampai datang kembali dan sampai selama-lamanya. Buat saya, kepada Tuhan sudah berkati, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang luar biasa. Terima kasih. Baik, kita akan bersama-sama. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak sekalian, kita bersyukur kita sudah ikuti ibadah bersama. Kami bersyukur Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah. Mengundang minggu depan bisa bersama-sama lagi menikmati sukacita kita dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa ada kuasa di dalam ibadah kita bersama. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.